Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfa Julian dengan kode NIM 020420110027. Video ini dibuat untuk UAS interaksi manusia dan komputer, yang dimana di sini semester pendek bisa ya. Baik, masuk ke materi interaksi manusia dan komputer bagian pertama atau bagian 1. Human Computer Interface. Tujuan interaksi manusia dan komputer menghasilkan sistem yang bermanfaat, yaitu sistem yang dibuat memiliki manfaat dan mudah dioperasikan bagi user individu maupun berkelompok. Fungsionalitas. Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan user. Lalu ada keamanan. Semakin meningkatnya teknologi informasi, maka faktor keamanan ini sangat penting untuk ditambahkan dalam sistem yang akan dibuat. Lalu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi ini sangat berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya. Lalu ada juga ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer memiliki 3 komponen, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Ketiga komponen tersebut saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Manusia merupakan pengguna atau user yang memakai komputer itu sendiri. User ini berbeda-beda dan memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam menggunakan komputer. Komputer merupakan peralatan elektronik yang meliputi hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip kerja komputer terdiri dari input, proses, dan output. Komputer ini akan bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh si pengguna atau si user. Itu masuk ke bagian kedua, penglihatan. Dalam sistem komputer yang menggunakan layar 2 dimensi, maka kita dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan tersebut harus dipahami sebagai objek 3 dimensi. Di sini ada beberapa jenis, yaitu luminance, banyaknya cahaya yang dipantulkan merupakan objek, dipantulkan permukaan objek. Kontras, hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dari latar belakang tersebut. Kecerahan, tanggapan subjektif terhadap cahaya. Sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut yang berhadapan objek pada mata. Lalu di sini ada warna, aspek yang diperlukan dalam penggunaan warna. Itu masuk ke aspek persepsi, yang dimana layar tampilan dapat diterima atau tidak oleh pengguna sangat bergantung pada warna yang digunakan. Tidak semua warna ini mudah dibaca. Ya. Aspek psikologi. Hindari penggunaan warna tajam secara simultan. Hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis, dan bentuk yang sangat kecil. Hindari warna merah dan warna hijau untuk tampilan yang berskala besar, tetapi gunakan warna biru dan kuning. Aspek kognitif. Penggunaan warna bertujuan untuk menarik perhatian atau pengelompokan informasi, sehingga tidak perlu menggunakan warna yang berlebihan. Sentuhan. Sensitivitas atau sentuhan berhubungan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem, baik melalui media inputan maupun media keluaran. Misalkan, keluhan pada saat menggunakan papan ketik
yang harus dilakukan penekanan yang cukup berat atau malah terlalu ringan. Jadi sentuhan itu yaitu kayak sensitivitas terhadap sentuhannya. Lalu masuk ke pemodelan sistem pengolahan. Sistem pemrosesan manusia merupakan sistem yang sangat kompleks, sulit dimengerti, dan tidak bisa diukur secara akurat atau disajikan secara utuh dalam suatu pemodelan. Pendekatan pemodelan dapat disajikan dan berisi tiga bagian, yaitu pemrosesan persepsi atau perceptual processing, proses- pro- pemrosesan intelektual atau kognitif, dan kontrol motorik atau motorik kontrol yang ketiganya berhubungan dengan memori manusia. Ada juga pengendalian motorik. Ini merupakan mempengaruhi bagaimana kita bergerak dan berinteraksi dengan komputer. Aksi yang sederhana seperti menekan tombol keyboard melibatkan sejumlah pemrosesan. Pemrosesan aksi dimulai dari stimulus yang diterima sensor peraba, ditransmisikan ke otak untuk diproses sampai menghasilkan respon yang sesuai. Respon dari otak tersebut diteruskan ke otot alat gerak dan akhirnya menyentuh keyboard. Lalu ada kelompok penggunaan, yaitu yang dimana di sini ada native atau first time user memiliki sedikit pengaruh atau sedikit pengetahuan atau konsep yang dangkal akan software. Knowledgeable intermittent user mengetahui fungsi software. Expert frequent user ahli dan mengetahui secara detail kegunaan fungsi-fungsi software. Lalu masuk ke bagian 3, ragam dialog. Pada ragam dialog ini merupakan cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Tujuan ragam dialog ini yaitu perancangan antar muka dengan berbagai dialog. Pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni aspek ramah dengan pengguna user friendly. Yang sering disebut user friendly itu yaitu aspek yang ramah dengan si penggunanya. Lalu ada sifat penting ragam dialog, yang dimana di sini ada inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, beban informasi, konsistensi, umpan, balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Lalu ada macam-macamnya ragam dialog. Ya, di sini ada 1 dialog berbasis perintah tunggal, 2 dialog berbasis bahasa pemrograman, 3 dialog berbasis bahasa alami, 4 dialog berbasis pengisian boring, 5 dialog berbasis interaksi grafik. Masuk ke bagian 4, yaitu desain. Komponen yaitu bagian desain ini model pengguna. Model konseptual yang diinginkan pengguna dalam memanipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan pada informasi tersebut. Bahasa perintah atau command line. Peran ini untuk memanipulasi model idealnya dengan menggunakan bahasa alami. Umpan balik untuk memberi keyakinan bahwa program telah menerima perintah pengguna dan dapat
memahami maksud perintah tersebut, termasuk kemampuan sebuah program yang membuat pengguna untuk mengoperasian program itu sendiri. Tampilan informasi digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Langkah pengembangan Eason pada tahun 1992 menggambarkan 4 langkah kunci dalam pengembangan itu. 1. Perencanaan. 2. Perancangan. 3. Implementasi. 4. Pengelolaan sistem. Aturan dalam user itu di sini ada beberapa, yang dimana salah satunya ada perspektif, instalasi, pemenuhan, instruksi, kontrol, umpan balik, keterkaitan, scope, asisten, usability. Lalu masuk ke prinsip dalam membuat desain grafik, yaitu metafor, konsistensi pada layout, 3, alignment, 4, pendekatan item dikelompokkan berdasarkan hal-hal yang berkaitan, 5, kontras. Masuk ke bagian kelima, yang dimana bagian kelima prototyping. Masuk ke pengertian prototype. Prototype adalah suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi. Tujuan prototipe ini memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya, dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif, dan mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna. Kelemahan dari prototipe ini yaitu pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Metode prototyping, metode non-komputer, yaitu metode yang biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Lalu metode yang kedua, metode komputer based, yaitu biasanya dikerjakan kemudian setelah dikerjakan non komputer, lalu dikerjakan dengan metode komputer based. Terminologi prototype itu ada 7: horizontal, vertikal, early prototyping, late prototyping, low fidelity prototyping, mid fidelity prototyping, high fidelity prototyping. Masuk ke bagian 6, penanganan kesalahan dan help dokumentasi dan bantuan dokumentasi. Pengertian dan tujuan, hampir tidak ada sistem yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentanan kesalahan. Semakin besar sistem yang dibuat, semakin banyak kesalahan yang akan timbul. Tujuannya meminimalkan kesalahan user. 2. Menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Sifat-sifat help dokumentasi. Perbedaan sistem, bantuan, dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah khusus,
Sifat-sifat help dan dokumentasi yaitu ada 6. Availability, accuracy dan completeness, konsistensi, robustness, flexibility, and observedness. Masuk ke knowledge, merupakan model yang ideal yang membandingkan perilaku user, hasilnya ditampilkan dalam dua model atau perbedaan. Keuntungan dari model ini dapat melihat secara pasti bagian dari aktivitas suatu sistem. Grup utama knowledge, yaitu ada dua, rule based dan frame based. Lalu kita masuk ke bagian 7, yaitu evaluasi. Pengertian dan tujuan evaluasi. Evaluasi merupakan tes atas tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem. Tujuan adanya evaluasi itu ada 3. Melihat beberapa jauh sistem berfungsi. Melihat efek interface bagi pengguna. 3. Mengidentifikasi problem atau masalah khusus yang terjadi pada sistem. Jenis evaluasi yaitu ada summative evaluation. Evaluation ya dilakukan untuk menguji kesuksesan suatu produk yang sudah selesai yaitu mencapai standar yang ditentukan sebelumnya. Lalu jenis evaluasi yang kedua, formative evaluasi. Evaluasi yang dilakukan selama desain untuk memastikan produk sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Lalu ada 4 cara pengevaluasian, yaitu kognitif, Fulcrum, heuristik, review based, model based. Lalu ada 3 cara pengevaluasian implementasi, yaitu evaluasi eksperimen, teknik observasi, dan teknik query. Masuk ke bagian 8, yaitu website. Apa sih itu website? Website merupakan alamat atau URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Nah, di sini ada tahapan pembangunan sebuah situs atau website. Mengidentifikasi sasaran akhir, lalu mengorganisir isi, lalu menyediakan struktur, lalu perubahan bentuk isi, lalu ada juga mengorganisir isi website, yaitu 1 isi tekstual, desain grafis, navigasi, struktur, dan link. Interaksi manusia dan komputer bagian ke-9 yaitu groupware. Apa itu groupware? Groupware yaitu komputer support competitive work adalah bidang studi yang berfokus pada perancangan dan evaluasi teknologi baru untuk mendukung kerja kelompok. Tujuan kerjasama di groupware yaitu ada 7. Yang pertama, kemitraan terfokus. 2, kuliah atau demo. 3, konferensi. 4, proses kerja terstruktur. 5, elektronik komersi. 6, rapat dan dukungan keputusan. 7, teledemokrasi. Lalu ada juga arsitektur grafing, yaitu yang pertama centralized, arsitektur terpusat, client server. Setiap workstation partisipan memiliki program minimal. Klien yang menangani
layar, dan menerima input titipan. Master slave. Server bekerja pada salah satu workstation dan memasukkan klien atau user yang pertama meminta aplikasi bersama. Lalu arsitektur kedua, replicated. Pada arsitektur ini masing-masing workstation user menjalankan salinan aplikasi. Lalu masuk ke bagian 10 yaitu visualisasi informasi. Apa itu visualisasi? Visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Visualisasi dalam bentuk gambar, baik yang bersifat abstrak maupun nyata, telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Contohnya yaitu ada lukisan di dinding gua dari manusia purba. Sekarang visualisasi. Lalu telah berkembang dan banyak dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, rekayasa, visualisasi, desain, produk, pendidikan, multimedia, interaktif, kedokteran, dan lain-lain. Lalu ada teknik visualisasi informasi. Pengumpulan jumlah, pengakumulasian elemen individual ke dalam sebuah unit yang lebih besar untuk menghadirkannya seperti suatu yang utuh atau lengkap. Overview dan detail menyediakan baik tinjauan global maupun kemampuan detail zooming, fokus, dan konteks. Menunjukkan detail dari suatu atau lebih daerah di dalam sebuah konteks global yang lebih besar. Drift down memilih item individual atau set yang lebih kecil dari sebuah tampilan untuk sebuah pendapatan detail atau analisis. Browsing memilih atau menunjuk atau menspesifikasikan nilai, kemudian melihat item yang tepat di tempat lain pada tampilan. Nah, mungkin kita sudah mempresentasikan materi dari pendekatan manusia dan komputer ini. Mungkin jika banyak kesalahan atau kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.